Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dimanapun berada, sahabat podcast Bangkok, dan selamat datang kembali di acara podcast kita malam itu obrolan santai tanpa beban. Jadi di malam yang cerah kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, dan dia adalah seorang tokoh di Kabupaten Sambas, dan bagaimana dia meniti karir mulai dari berangkat dari seorang kepala desa 2 periode hingga menjabat anggota DPRD 2 periode dan menjabat lagi sebagai ketua PSI Kabupaten Sambas, dan sekarang dia adalah seorang indikator dan panutan, salah satu panutan di dunia olahraga bola voli. Sejak dia sebelum menjadi kepala desa ini sudah seorang atlet dan seorang pembina di dunia bola voli Kabupaten Sambas. Baik, tidak lama lagi, tidak perlu lama-lama, saya menyampaikan sebagai open, kita panggil saja yaitu Pak Bapak Faisal Bakti. Boleh tepuk tangan nanti Bapak Faisal Bakti. Yang diatur saya terpanggil dengan Teh Faisal. Nah, itu teman-teman di studio saya untuk yang sekarang itu Teh dan yang pertama, dan tidak hanya Pak Teh Faisal seorang, dan tak kalah pentingnya kita juga kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, di mana seorang artis bola voli yang terbangnya sudah sangat jauh dan pernah mewakili Kalimantan Barat, dan sekarang dia menjabat sebagai Binpres DPSI Kabupaten Sambas. Kita panggil Agung Janto atau biasa kita panggil Dede Jawa di Jawa. Selamat datang di studio podcast Bangkok yang ke bulan kali ini. Dan bulan itu Bangkok. Di podcast kita, mudah-mudahan podcast kita malam itu bisa menjadi sebuah motivasi, sebuah inspirasi bagi adik-adik atlet tentunya di dunia voli Kabupaten Sambas. Baik, kita yang pertama sampai kita berikan kesempatan pada Pak Teh Faisal untuk menyampaikan biografi dari awal, walaupun singkat, dari awal sampai jelasan padat. Silakan Pak Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangkok memberikan kesempatan kepada saya untuk baik yang sebesar biografi awal dari perjalanan karir saya. Memang pertama budaya tamat SMA, tamat SMIA, saya sudah ditawari oleh kawan-kawan ini masyarakat desa Pendalam ya, calon kepala desa. Jadi pada calon kepala desa ya, alhamdulillah pada periode pertama memang saya belum mendapatkan mandat dari masyarakat, sehingga naiklah kawan saya jadi kepala desa. Jadi budaya kawan saya menjadi kepala desa ya, seluruh pendapatannya. Jadi beliau pun menampahi saya menjadi sekretaris. Jadi hampir 2 tahun menjadi sekretaris desa. Kemudian kawan saya ya mengundurkan diri jadi kepala desa. Akhirnya untuk melanjutkan stafet kepala desa ya, dicalonkanlah kembali saya menjadi kepala desa. Pada waktu ya calon tunggal. Akhirnya saya melawan atur kosong. Alhamdulillah saya terpilih menjadi kepala desa di periode pertama. Kemudian dilanjutkan calon di periode yang kedua. Jadi hanya berjalan selama setengah perjalanan. Setengah perjalanan tahun 2009 saya diminta juga oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi calon anggota legislatif. Sebenarnya dari tahun 2004 sudah diminta oleh partai, tapi pada tahun 2004 sudah diminta. Tapi pada waktu kami masih baru jadi kepala desa ya, saya
menolak Pak. Akhirnya di tahun 2009 perjalanan kepala desa setengah ya untuk yang kedua, akhirnya saya terpilih menjadi calon anggota legislatif di tahun 2009. Sampailah di tahun 2014 calon lagi untuk melanjutkan ke periode yang kedua, alhamdulillah terpilih. Jadi periode saya dari 2014 sampai tahun 2019 itu periode yang kedua. Nah, jadi kalau masalah perkuliahan khususnya di Kabupaten Sambas itu memang salah satu olahraga idola saya memang bola voli. Di pikiran kita itu antara bola voli, kalau kesenian ya musik. Kalau musik ya hobi lah. Sehingga saya hobi di voli, akhirnya mendampingi. Jadi waktu sebagai kepala desa ya udah sering melaksanakan event bola voli di Kabupaten Sambas. Yang namanya Pendawan Cup dari tahun 2001 berjalan sampai saya selesai menjadi kepala desa ya lanjut terus Pendawan Cup. Bahkan pernah kita kedatangan pemain-pemain nasional di Pendawan Cup karena kita Pendawan Cup ya open, kita bebaskan untuk ambil pemain dari mana aja. Angkat beranjang dulu. Kadang-kadang biasa tuan rumahnya ada 4 belas. Jadi sebenarnya yang hadir lah 4 belas. Termasuk pada waktu ya termasuk dia itu kan pernah main, kemudian Pak Supriyadi pernah main waktu Ipora masih top Ipora ya. Kemudian Pendi pernah sebenarnya ya, Peri dan sebagainya pernah main di turnamen bola voli Pendawan Cup. Nah, jadilah perjalanan hidup saya dan dari kepala desa kemudian diberi mandat oleh masyarakat ini untuk meningkatkan sedikit menjadi anggota DPRD Kabupaten Sambas sebanyak 2 periode dan kepala desa sebanyak 2 periode. Kita bagi keterangan yang kita memang pelatas yang kita panas. Tadi untuk selanjutnya yaitu yang biasa kita panggil Bebek Jawai yang nama asli Adi Biantoro. Beliau adalah juga seorang mantan atlet dari semenjak aktif dan sekarang yang jam terbangnya sudah sangat jauh dan itu adalah sebagai motivasi bagi adik-adik junior yang banyak memberikan melahirkan atlet-atlet terbaik seperti ini di Kabupaten Sambas, salah satunya di Jawa. Baik, silakan Bang Dede untuk sebagai menyampaikan geografinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai saya Bang Bu, ini awal mobil saya poli memang mungkin saya berawal dari kecil lah dari SD, dari SD Dan bola. Dan bola. Ini dia bukan yang berarti. Karena letak geografis tempat tinggal yang dekat dia cuma ada lapangan bola voli. Dia tak suka kerana keadaan alam dia. Mungkin silah di dengan voli ya. Dari itu saya mungkin dari SD karena dulu SD udah ada jenjang kompetisi untuk latihan yang nak dicapai dulu antara SD dulu ya sampai ke tingkat kabupaten sampai sekarang tuh udah SN lah. SN lanjut ke jenjang SMP langsung ke SMA. Ada jenjangnya lagi ke kita naik lagi ke Popda, naik lagi ke senior skate naik ke Popop, jalan dari Popda ke Popil, ke Popnas, ialah ya Bang. Sampai ke lari ke jenjang lagi walaupun lagi ya ke Popopnya, Popol
Kapolda, Kapolri, Kejurnas, aja lah waktu tahap-tahap yang saya lalui di Polri itu. Terus dari awal saya kan tiba-tiba tertarik dengan poni gitu. Nah, Oh ya, dari awal ngapain tertarik ini sebetulnya jelas tadi saya dari keadaan alam di daerah saya di Jawa aja. Olahraga poli sangat familiar mundur ya kan. Di Jawa ya kan ada istilahnya ada tukang cuekan lah gitu. Ada tukang cuekan sampai dulu di Jawa ya ada dengan pamlat ya pamlat kerja tadi itu. orang Jawa nyebutnya siku lah siku Jawa lah. Dia sebetulnya bukan pelatih kalau menurut saya apa lebih. Kita udah tahu poli lah. Orang nyebutnya iya pelatih. Dia bukan sebetulnya menurut saya dia bukan pelatih. Menurut saya ya beliau ya masih gitu pembina lah pembina bola voli yang ada di daerah di Jawa dari SD yang bahasa kita bahasa sama yang melukkan di lapangan. Nah, ya. Karena ada yang bukan melukkan, ada yang tukang pelatihkan, ada tukang mulaikan, nah, ada tukang arahkan. Nah, jadi berkumpul lah yang kacik-kacik sih nggak ada kegiatan di punya sih. Nah, disinilah jadi kenal poli memang berawal dari yang bukan karena suka dengan poli bukan dan dari saya jadi keadaan alam daerah sih ya yang dekat poli bisa dimungkinkan dia kok. Jadi udah kami di Jawa sangat familiar dengan sebagai seorang polsek, jadi polsek dari Jawa. Kita jadi polsek, pos dulu, jadi spek, jadi polsek kan sekarang. Oke. Apa jadi polsek ya? Yes, sebetulnya ya karena bukan juga pilihan ya bang. Karena kita ya letaknya di yang tadi bukan arahkan nyuruh jadi polsek ya bang. Dari pembina kita nyuruh kita jadi polsek. Jadilah jadinya nyapa kan jadi kenal jadi didik Jawa ya. Mungkin saya satu-satunya polsek dengan postur yang paling rendah ya bang, paling rendah. Waktu tahu dengan tinggi meter 65 ya bang, malah ada dulu mengadakan mustahil dengan postur yang saya jadi pemain poli gitu bang. Hasilnya mustahil malah dulu saya pun kena tawarkan dengan tawaran bukan berarti saya minder nah. Kena tawarkan waktu main di Samarinda di Samarinda Mambo Kalimantan Timur waktu Kapolri Kaputamir sebetulnya Kapolri Kaputamir kita kalbar ya di Samarinda ya itu jangan di Kapolri tapi kita ya maksud saya pilih sebetulnya bukan karena saya pandai gua saya sampai sekarang pun tidak ngambil yang saya pandai ya mungkin karena keberuntungan bagi saya hubungan dalam arti waktu ya sebetulnya saya bukan terpilih sebetulnya malah saya kena panggilnya waktu itu saya pas dimintakan di Ngabang peringkat 1 ya yang sebetulnya yang terpilih ya Saudara Singkawa yang diambil oleh Singkawa waktu pemain Jawa yang sulit salah itu. Sulit karena beliau ya kena panggil di Jawa untuk Kapolri ya. Itulah ada yang harus mewakili daerahnya kan kalau pemerintah kami di Kalbar ya. Di slot kosong ya siapa yang harus misiknya ya mungkin berarti kayak jadi berdua lah kali mungkin karena ada muncul juga nama saya waktu di Kapolri ya jadi dipanggil pas waktu dia kita rekam di Ngabang dihubungi lah Polres Sambas itu untuk pulang balik ke Sambas untuk
di atas dia itu dan iyalah. Ini saya sedikit menangkap ya. Menurut pemdidik memang satu pembenahan. Tapi saatnya kan kita kurangi komunikasi, belum ada belum ada masukan. Dan kita tinggi pencinta politik dengan sama setelah waktu. Kita melihat di bahkan saatnya kan dapat main juga turnamen, semuanya kan saatnya dari skill dari suatu sama itu banyaknya yang menjadi dalam dah bagi diri kebetulan tapi bagi luarnya adalah sulitnya memilih pola tepat. Kalau latihan tidak tepat, yang lain mungkin belum sampai proses sampai dia skill bang dia gitu ya. Kita pun campur, boleh kita nggak kita bang dia. Jadi melatih pun agak sedikit dua gitu karena kita hadapi tokoh-tokoh yang lebih senior kan. Baik kita tanya ke Pak Teh Kaisar gitu. Pak Teh, selama menjadi kepala desa atau sebagai selama menjadi anggota dewan kan masih aktif di dalam politik pendawan pertama. Sunat ternyata sampai selesai Fatih PBSI berlaku turnamen yang diselenggarakan. Terus berlanjut ingin tahu dananya katanya dari mana dia. Dan selama menjadi anggota DPRD agak-agak anak pertanyaan detail. Contoh salah satunya Fatih merancang anggaran untuk pengembangan minat dan bakat khususnya bola voli Kabupaten Sambas. Oke, silakan. Ya, dari bermulai dari kepala desa ya. Pertama dari kita memang hobinya lah ya. Di samping sebagai panitia, sebagai kepala desa, saya juga main. Itu nanti pendawan kami main ya. Bahkan kalau tidak salah pendawan cup yang pertama kita ngambil pemain bola ya, keranjang. Dan saya termasuk dalam pemain A juga. Saudara Supriyadi yang jadi toser. Termasuk Tommy, mungkin sekarang kawan-kawan ini udah masing-masing bekerja di daerah masing-masing. Jadi pendawan cup. Memang pada waktu ketua BPPS ini Bapak Jalan Abidin. Bapak Jalan Abidin dan kalau tidak salah di pemerintah daerahnya bupatinya Pak Burhanuddin, kemudian wakilnya Pak Prabasa. Di tahun 2000-an sudah mulai ya pendampingan. Jadi memang awal-awalnya pada waktunya memang kan dana desa memang kita belum ada. Yang namanya DD belum ada pada waktu itu. Jadi kita itu memang mandirinya melaksanakan turnamen khususnya bola voli pendampingan. Jadi kita bermodalkan semangat, terutama bantu kawan-kawan, bupati, tapi tidak resmi. Kita minta dengan dana sekian, khusus di tahun pertama itu. Jadi kita mandiri untuk pelaksanaan bola voli pendawan cup yang pertama di tahun 2001. Di samping klub-klub yang ada di Kabupaten Sambas, kita juga mengundang instansi pada waktu itu. Instansi kan awal perpindahan ibu kota Kabupaten Ya, awal-awal. Instansi pun, bahkan pembukaannya Pak Prabasa, Pak Burhan datang. Kita sambut dengan musik dan sebagainya. Berjalan dari balai desa sampai ke lapangan. Jadi Pemda pada waktu itu pun memeriahkan juga eksibisinya. Pemda melawan kepala desa. Pemda melawan kepala desa. Mainlah, termasuk wakil bupati dan kawan-kawannya ikut main sebagai eksibisi pembukaan. Jadi banyak desa-desa karena pada waktu kita klubnya belum ada yang masih. Tidak salah klub yang ikut hanya di Tamu. Di Tamu dia tetap berlawan dengan tuan rumah ya. Kemudian pembukaannya ini sudah dilaksanakan termasuk sukses, hampir 30 tim juga yang ikut pada waktu itu. Karena kita lihat voli pada waktunya memang agak redup bisa amas. Hingga kita
walaupun kita tunjuk sebagai ketuanya Pak Zainal Abidin, karena pada waktu itu beliau kepala inspektorat sana itu. Kepala inspektorat. Karena kita tahu, memang sebelumnya waktu Singkawang nyatu masih Singkawang, Sambas, Singkayang, pas namanya Kabupaten Sambas yang memang banyak pemain Sambas yang sampai ke PON pun hadir. Seperti Jawa ya, ada Jardi, ada Pendi, kemudian Husin, termasuk Ekios dan lain-lain. Ya sebenarnya pemain Sambas sebenarnya asalnya. Karena Sambas pisah dengan Singkawang. Jadi macam Ekios ya, main di Singkawang. Kemudian macam pemain-pemain Jawa ya, udah hadir main lagi ya, Jakarta dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya memang Sambas tuh kaya dengan pemain voli. Akhirnya kita dobraklah lewat Pendawan Cup. Pendawan Cup 1 kita menggunakan dana secara mandiri. Bukanlah bagaimana yang memutar mencari dana, tapi dapat dilaksanakan. Kedua, karena kepanitiaan bagus untuk Pemda pada waktu itu kan, akhirnya untuk kelangsungan Pendawan Cup ya, diambil alih oleh pemerintah daerah. Jadi pendanaannya kalau tidak salah untuk tahun kedua ya udah 50 juta ke atas, 50 juta ke atas ya, dianggarkan Pemda. Dan kedekatan kita dengan pihak pemerintah daerah, jadi kepala desa pun udah agak panik melaksanakannya karena udah tiap tahun dianggarkan. Kemudian pada waktu saya kepala desa juga di samping Pendawan Cup ya, ada juga turnamen yaitu Kapolres Cup. Dan tadi di Pendawan juga, Kapolres Cup di Pendawan juga ada beberapa kali tak salah ya, bahkan dibuatkan oleh Bapak Kapolsek ya, Bapak Kapolres ya, piala bergilir. Kalau tidak salah waktu Kapolresnya Pak Lepi ya, pernah menjabat di Kabupaten Sambas. Nah dengan dia lah Kapolres Cup ya dilanjutkan ke Kapolda Cup. Ya termasuk Pak Ardi itu, Pak Dede dia masuk main di sini. Kemudian satu dia tahun dekat ada waktu. Kapolda Cup ya. Jadi ada seri sih, bahkan kita ada yang pemain dari luar. Sehingga kita tidak salah memang kalah dengan Singkawang, tapi kalahnya di final. Akhirnya Singkawang diambil juga untuk mewakili Kapolri Cup ya. Nah, termasuk DD itu terpilih menjadi toser khususnya di Kapolri Cup, mewakili pemain Kajungas mewakili Kalimantan Barat. Makanya beliau ini mengatakan secara apa namanya katanya deh. Ya, sebenarnya memang udah seleksi ya. Ada seleksinya, bukan sembarangan seleksi ya di provinsi ya. Mungkin karena tadi toser utamanya main ke daerah lain, terpaksa toser keduanya diambil. Nah, mungkin ada toser ketiganya untuk sebagai cadangannya. Nah, jadilah perjalanan voli di Kabupaten Sambas itu, ini mudah-mudahan akan selalu dapat meningkat, khususnya di Kabupaten Sambas. Dan di samping Pendawan Cup, kemudian Kapolres Cup dan Kapolda Cup, kita juga melaksanakan Kajurda. Jadi pada waktu memang Kajurda tanya di Sibau ya, saya masih kepala desa, memang Pak Jenderal. Belum masih kepala desa. Tidak salah lah dengan dana seminim ini mungkin kami memberanikan diri berangkat ke Sibau. Tidak salah ya 10 orang lah, 10 orang pemain. Sebenarnya harusnya kan balasan pemainnya. Dia ambil berani 10 orang, kemudian pelatihnya kita tunjuk saudara Supriyadi. Supriyadi Lonin, kemudian pemain-pemainnya kawan-kawan kita lah seperti Dudung, Kurniawan, sampai kita berpangkat Ozi, Arya. Jadi walaupun keberangkatannya minim ya, minim dana, minim pemain, tapi kita sangat disegani di sini.
Maka kita mengalahkan kota selama ini. Kota Pontianak dapat kita kalahkan. Dan alhamdulillah nggak salah juara 3 dia pada waktu ini untuk Subang. Bukan lagi jauh kan dengan kita berpadah dengan bupati. Berangkat ya dengan bupati kan. Gimana nanti kok kita kan ya pada bangga ya apa cari kan. Alhamdulillah. Kita kumpulkan juga pengusaha-pengusaha Sambas walaupun sedikit tapi dibantunya. Jadi apalah kita merangkapkan atlet kita khususnya di Kajurda. Kajurda itu berarti di Maksudnya ini asal jadi ya, Lele asal Kurniawan ya. Kurniawan Lele Masih top sekali waktunya. Memang hebatnya main pada waktu masih jaya-jaya ya. jadinya. Salah sampai Kajurnas sih. Ya, Kajurnas. Kemudian memang penceritakan tuh ya panjang. Sebenarnya sejak saya kepala desa udah berkecimpung di dunia bola voli, banyak turnamen-turnamen yang kita laksanakan. Terutama kalau di Kabupaten Sambas itu Pendawan Cup yang udah terkenal lah, makanya pernah Pendawan Cup itu berarti ya ada tim Dinamo lah datangkan pemain nasional. Salah Mujahidin bisa pegang pemain ini. Ya pernah dimainkan. Padahal lapangan kita ya minim sekali. Lapangan kampung kayak isi rumah, lapangan. Tapi antusias masyarakatnya cukup ramai. Bahkan nggak salah BRI ada cabut, Bank BRI ada cabut untuk kejuaraannya. Dan yang terakhir di puncaknya kita antara tuan rumah Pendawan melawan Dinamo. Ayah Dinamo yang mendatangkan pemain nasional. Kita nanti mau beranak ke depan hilang bola sih. bola mana rasa danggutnya kan? Hilang dari bola. Kita angkat sambil dibuat. Ya, sepintas perjalanan kita dalam meningkatkan olahraga bola voli di Kabupaten Sambas. Luar biasa kita begitu pertahanan Faisal dan juga adalah salah satu bentuk pengembang olahraga bola voli di Kabupaten Sambas. Walaupun dari tahun 2001 sampai 2007 di BSI dan mudah-mudahan apa yang dia lakukan dengan berkembangnya bola voli saat itu dan bisa dilakukan oleh atlet dan rumus bola voli hingga sekarang mudah-mudahan. Terus pendidik guys tentang pendidik selama itu ada beberapa top di Sambas tadi dan juga terus selanjutnya ketika mendidik yang saya tahu misalnya main Jawa itu sama kedisiplinan itu bukan berarti teman-teman lain enggak, teman-teman banyak kata disiplin. Cuma yang saya tanya yang familiar yang sangat Jawa itu selama selalu memberikan artinya kedisiplinannya dan mulai cepatnya perkembangan poli saja. Ketika yang diajarkan kedisiplinan, skill, atau karakter, atau adab dan lainnya boleh. Oke. Jadi kalau cerita soal sebagai sebetulnya awal tahun kita sebagai pengusaha itu sebetulnya kita kan disuruh ke untuk mendata klub-klub yang ada di Kabupaten. Ya udah kita sampaikan melalui sekretaris kita juga untuk menyebarkan lagi data-data klub berapa sih yang ada klub di Kabupaten Sambas. Juga karena kita itu di Kabupaten Sambas itu sebetulnya familiarnya itu ya desanya dia di desa sih di situ ada klub ya terdata gitu. Jadi dari memang kita koordinasi tadi dengan desa-desa untuk membentuk klub-klub dia tadi. Tapi ya nanti seiring sejalan akan kita lakukan ya sebagai di pengusaha tadi. Dua mengenai apa tadi untuk pembinaan lagi. Sebetulnya tadi Pak Bu udah nyebut nama Jawa tadi saya tidak akan mencontohkan kecamatan lain lagi. Mungkin saya mencontohkan di mana saya bekerja, di mana saya membina.
sini juga saya berasal di Jawa ya tadi. Memang dari dulu ya di Jawa ya ini dibentuk mungkin awal-awalnya oleh seorang pembina bukan orang pelatih ya. Istilah uang membina dengan pelatih itu kan kalau menurut saya kan beda. Kita mencari pelatih gampang, maupun mana-mana pun ada. Saya rasa pelatih orang yang punya sertifikat pelatih pun banyak juga. Tapi mencari uang yang membina ya susah cara membina itu. Karena uang yang konsisten dalam pola poli menurut saya itu ya, uang yang membina. Yang saya mencari katanya orang yang konsisten dan membina itu ya. Yang sering konsisten itu ya tadi orang yang membina tadi di Jawa ya. Ini awalnya ya udah ada orang membina ya di startnya lah orang yang membina ya akhirnya di sini kalau saya lihat ya di Jawa ya senioritasnya memang berlaku ya Bapak. Senioritasnya kalau di Jawa ya berlaku kalau kau pandai kita pandai yang punya kau dan senior ada juniormu ya kau wajib mau mati yang lebih tua dari kau senioritasnya berlaku di sini. Enggak ya udah mungkin udah tertanam dari awal kali ya Bapak. Mungkinnya tiap estafet ya ada bahasa kita yang dituakan lah. Mau bahasa sebenarnya ya kita adatnya gitu, kita orangnya beculnya. Kalau kita adatnya dari Sablan, di Jamunya Pintu, terakhir tuh mungkin Jawa itu sebelum estafet DPM mungkin saya lah uang nyebutnya yang di Jawa yang kita adat. Yang kedua kita adat tuh pemerintah bahasa itu satu komando gitu Bapak. Satu komando tak nak jalan sosial kan enggak ya tapi kalau memang masuk ke saya ikutilah ada aturan apa yang ada adatnya yang ada tradisi di sini mungkin terbentuklah di silah tadi ya makanya ada ketika tadi seiring sejalannya berlaku sih membentuk sebuah karakter. Bahkan bahasa saya berhasil tak berhasil ya bahkan saya suah juga nyadap dia mungkin dia lebih mencintai poli daripada dengan sekolah ya ataupun di rumah ya bang itu suah kejadian walaupun saya tak ada kadang saya suah tahu masih gitu masih junior ya kan macam-macam pokok ya bang udah saya sering sampaikan di lapangan ya silakan pokok saya masih senior pokok tapi kalau jangan di hadapan yang lebih junior yang lebih senior dari kau lah malah mungkin tidak sengaja melihat seniornya lewat di pokok sudah di kafe nusuk di bawah meja pun uswah gitu takut ketahuan gitu ya Bapak. Takut ketahuan ya. Padahal kita pun udah tahu ya yang penting dia udah menghargai dia udah kita aja semakin bahasa kami udah berhasil lah bentuk karakter dia gitu selama yang saya di luar seadanya yang penting bergaya ada seniornya dia bahasa saya wajib lah hukum adatnya yang berlaku di sini. Tapi saya tidak akan menyampai ke kecamatan lain, misalnya. Ini dari waktu saya di Jawa, mungkin istilahnya untuk dari awal gitu. Itu di semua kecamatan Bojong pasti ada pemain-pemain terbaik. Pasti Sambas dikenal dengan Pendawan, dengan Bugis, itu adalah yang sering melaksanakan turnamen kan. Jawa, Tebas, dari Selakau sampai dengan semua di pemain terbaik di kecamatan. Namun kadang-kadang salah satu contoh di Taman Tebas seperti yang kami alami di Tebas itu agak sedikit susah melihat atlet terbaik yang ada itu dan sampai tim. Ada lahir 1-2, ada lahir 1-2. Di strategi kadang-kadang bingung strategi seperti apa ya? Seperti itu supaya atlet itu agak sedikit mengajar lah, tapi nasabnya nggak ambil
ada semangatnya gimana mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Tentu apakah kekurangan pelatih dan saya datang jadi apakah seorang pelatih itu walaupun terlepas dari punya sertifikat atau enggak, apakah dia buat backgroundnya dari seorang atlet atau seandainya dia bukan atlet tapi dia mendapatkan ilmu tentang pelatihan. Nah, boleh Islam dua hal yang saya tanyakan yang agak sedikit nanti. Ya tadi balik lagi menurut saya betul. Kalau saya mau penilaian individu lah pada sahabat, menurut pendapat saya tidak adil sesuai pemain hebat kalau individu lah ya memang letaknya memang di Tebas itu. Kita dulu ada yang tidak kenal dengan pemain individu. Tadi sebutkan yang memang bisa nyawa, naik ke Jojo, naik ke sampai itulah. Individu memang tidak kita ragukan nanti kan. Ada susah di kadang apa kata mungkin susah disatukan ya. Kurangnya ya, jadi tadi ini kalau saya mungkin kita itu ada tim tapi kadang tidak ada pengurus gitu. Artinya kalau muncul baru pengurus yang muncul. Lain pun kita pengurus dulu muncul, baru menghasilkan apa saja. Nah ya, muncul pengurus dulu muncul, dia bisa menghasilkan apa. Ada muncul, kadang dari egonya ada ya, dia merasa ya aku tak perlu tahu ya ngomong bahasa dia, tapi dia bahasa saya mungkin kurang bahasa saya belum paham lah gitu. Sejalan nanti usia yang kematangan dan nanti ini kita masih waktu masih jaya-jayanya aku udah masih dengan popularitas ada. Jadi tadi kan ketika muncul Lele dan punya kawan seorang Lele, setelah Lele Jojon pemain terbaik Amerika yang kami andalkan lah. Setelah Jojon Dede pemain terbaik yang paling kami andalkan tidak pasti terus Urai tadi generasi kami tidak kurang ya. Padahal kepengurusan itu sebetulnya saya bandingkan dengan saya lah dengan jauh sebetulnya bukan yang loyal tuh sebetulnya di tempat pengurusnya sebetulnya mau kata loyal nak cari bola misalnya nak cari lapangan tidak susah masih susah ke kecamatan kayak nak cari pun kita pas dan aku tuh sebetulnya orang pecinta ya ini buktinya apa gitu bisa Sambas apa PBSI Cup ya iya ya penonton juga Bang bisa ya penontonnya paling ramai penonton orang yang cinta dengan Claudia kan sampai macet jalannya kan luar biasa ya. Pertandingan tahun 2005 ya Tebas Cup 1 dari dosa ingat saya iya dananya dia memang nol sekali nol lalu jadi kami pun tiap cari sumbangan cari sumbangan ke mana-mana ke pasar ada terlaksana dengan sukses alhamdulillah tapi setelah sudah berjalan dibantu oleh Pemda. Ya itu selanjutnya dalam lagi tadi kita video dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang pemain terbaik yang saya sebutkan tadi salah satunya Lili, Jojon, Bede, Yosua yang menjadi andalan kan terus itu bisa membina generasi-generasinya untuk berkembang dan maju yang lebih baik lagi. Safar ada di kawan-kawan kita. Terus Pak Teh, menurut Pak Teh gimana saat itu fasilitas Polri sekarang misalnya lapangan Polri atau di Praga atau kapal lainnya sehingga Polri itu kan yang kita hanya ada mengelompok belum untuk saat ini di Kota Sambas jadi perlu nggak kita misalnya lapangan kabupaten misalnya di Praga di Polri atau kalaupun tidak di Praga ada yang tidak datang misalnya ada lahan khusus untuk Polri Kabupaten Sambas sampai mana dengan pandangan Pak ya. Jadi saya jelas dari belakang aja. Di tahun baru-baru saya menjadi ketua DPPSI Kabupaten Sambas menggantikan Bapak Jen ada.
memang khususnya di Kalimantan Barat memang merasa tertegulah dengan bola voli di Kabupaten Sambas. Sambil dengan anak Bambor, sambil dengan jamur deh, biar hujan tuh. Jadi kita sebagai pengurus pun akhirnya kebingungan karena sudahnya nak ada kegiatan. Hampir setiap desa ingin melaksanakan turnamen. Akhirnya orang Pontianak pun kasar. Wah ya hebatnya Sambas tuh. Sambil Jawa lah katanya kan. Memang waktunya cukup banyak lah kejuaraan-kejuaraan yang ada di Sambas, termasuk di Kecamatan Jawai, Kecamatan Sambas, sampai ke Selakau. Ibaratnya agendanya bukan lagi setahun atau 3 kali, tapi cukup banyak. Sehingga waktu biasa saya rapat di pengurusan provinsi ya, saya biasa disebutnya Pak Lurah. Dan jadi dewan itu Pak Lurah ya kan. Ada waktu saya pas kita yang meninggal. Yang di Sadawang gitu. Ya, penjara. Jadi terserah kepala perwakilan. Yaman. Pak Yaman. Cukup akrab karena saya pada waktu itu kan memang nama Pak Yaman kan cukup dikenal kalau bola voli yang khususnya di Kalimantan Barat. Bahkan beliau pernah menjadi wasit internasional SEA Games. Jadi cukup dekat dengan kami ya, khususnya di kepengurusan Kabupaten Sambas. Sehingga pada waktu itu memang menjamurnya kejuaraan bola voli. Jadi banyak pihak-pihak anak wasit dan sebagainya pun menyarankan agar dilagi untuk kegiatan pelatihan wasit untuk pelatih diadakan di Sambas. Karena sakingnya menjamurnya kejuaraan bola voli khususnya di Kabupaten Sambas. Jadi di masa periode kedua saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Sambas ya, sekaligus menjadi ketua PBPSI Kabupaten Sambas. Sebenarnya pernah juga dalam rapat dengan pendapat dengan eksekutif, dengan legislatif ya, kita curhat enggak tentang olahraga di Kabupaten Sambas. Jadi kata saya udah pilih ikut Garuda sebagai manajer, sekaligus anggota dewan, sekaligus ketua PBPSI Kabupaten Sambas. Dari Putus Bau, Sintang, Kesanggau, Ketapang dan sebagainya. Ya saya semua kabupaten dah memiliki gedung olahraga. Sekarang kita Sambas itu bagaimana? Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dengan jumlah kecamatan yang cukup banyak, dan kita lihat prestasi olahraga voli dia pun tidak kekurangan kabupaten lain. Tapi sarana kita yang kita persiapkan itu minim sekali. Jadi bagaimana kita menggerakkan supaya minimal, walaupun gedung olahraga mini, tapi ada. Sudah saya sampaikan dalam forum dia kan. Karena bahwa kalau kita ingin melaksanakan Garuda, jadi lapangan terbuka ini bisa lapangan tolak yang panitia provinsi Standar gitu. ya karena namanya poli itu bisa ada outdoornya. Outdoornya poli pasir ya ada poli hanya indoor, hanya indoor untuk bola voli yang biasa kenaikannya. Jadi outdoor misalnya lapangan terbuka macam lapangan Pendawan cukup nggak untuk Pendawan Cup bisa lah, Jawai Cup bisa karena terbuka. Ialah yang saya sampaikan kepada eksekutif pada waktu dalam rapat dengan pendapatnya tentang olahraga. Jadi yang namanya inisiatif yang baik tidak ada kata terlambat. Sekarang pun kita boleh memohon, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Sambas ini, bagaimana kita memikirkan, terutama adalah gedung olahraga walaupun ini. Tapi gedung olahraga ya kalau dia bukan hanya untuk voli, bisa main basket, bisa kan, bisa main futsal dan sebagainya. Dan selama saya anggota DPRD di periode kedua ya, saya pun ada menyiapkan lahan, khususnya di Desa Pendawan ya. Kita patungan dengan kawan-kawannya untuk membeli sebidang tanah
tapi tanahnya memang di lokasi perumahan. Itulah 30 kali 30 meter ya, tanahnya. Nah, disinilah yang tempat anak-anak kita latihan, khususnya di Kecamatan Sambas. Nah, ini sebenarnya aset Pemda. Punya Pemda Punya Pemda, walaupun kita keluarkan dengan anggaran kawan-kawan kita, oke lah namanya anggaran pokir kawan-kawan kita untuk mengadakan pembelian tanah ini. Alhamdulillah tanah ini sudah balik naik, jadi milik aset Pemda. Jadi memang ada syaratnya, ini minimal tutup atasnya deh. Jadikan bor ini, dan apabila mungkin tanah terlalu kecil, cari alternatif lah. Karena kan dia bisa ditukar tumbuh. 30 meter, 30 kali 30. Kita desain sebagus ada sebenarnya bisa lapangannya. Nah, lapangan kan 9-18. 18 ke 9. Kalau artinya sisanya masih cukup besar, 30 kali 30. Walaupun tribunnya hanya 2 kapak ya lah, bisa. Cuman untuk kegiatan biak latihan di forum ini. Dan ini pun bukan lapangan desa Pendawan sekarang kan, karena yang Sepemda kita sama-sama lah. Ya, untuk mengelola lapangannya gitu. Nah, mungkin ke depannya perlu kita pikirkan untuk buatan forum ini yang ada di khususnya di Kabupaten Sambas. Karena memang kuncinya kalau kita masih pakai lapangan outdoor ya memang agak berat untuk melaksanakan kerja, melaksanakan rapat kan Porprov. Nah, tetap ditolak oleh Porprov provinsi. Karena yang saya sebutkan tadi lapangan voli hanya ada di kita indoor dan lapangan voli pasir outdoor. Ini disebut voli indoor. Indoor boleh punya kegiatan kamar ya, tidak masalah lah apa kayak pantai angin itu tidak masalah. Untuk perjuangan masih dia. Ya, kalau media di Tolse kotor goreng deh. Lapangan indoor bisa aja, itu pengalaman. Jadi lah masalah ini. Tapi kita tidak ada kata terlambat. Tentang kepemimpinan Polri pun baru kan provinsi, kabupaten baru. Jadi berkolaborasi lah, saling mendukung untuk menciptakan sebuah gedung olahraga khususnya di Kabupaten Sambas. Misalnya Kudut, ya. Terus ada di masjid ya, dan saya konsep pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi. Iya. Kita kan beberapa kali menghadapi Kopda, Jogja dan Kop. Terus memiliki sebagai jurnalis yang bertanggung jawab terhadap aktif berarti dengan dana yang efisiensi yang seminim-minimnya sementara daerah harus dibicarakan. Bagaimana cara meminimalisir anggaran dan gimana Islam strategi memilih untuk mencari pembina, pelatih, mengasih atlet, karena yang tentunya dengan anggaran yang minimal. Jadi kita harus sampaikan dan mungkin kan pelatih atau pelatih gitu. Islam tak nikah bagi saja ataupun hanya Islam yang penting di daerah. Kalau kita sampaikan, APK akan menumbuhkan semangat bukan pemainan muda. Atau APK akan menumbuhkan semangat pembinaan sebagai pelatih. Tapi alhamdulillah dengan seefisiennya itu sudah menjadi Islam hanya hak. Nah, tapi yang pertanyaannya gimana strategi bang diri ya? Tapi ya, dengan dana ini nanti bisa menghadapi semangat ya. Muncul dari Jogja lah tuh bang. Sebenarnya muncul dari Jogja tuh Kabupaten Sambas salah satu kabupaten yang tidak pernah absen dalam kegiatan Jogja. Baik di zaman Bupati Faisal waktu jadi ketua, disambung oleh Pak Ibu, terus dominan kita tidak pernah absen terusnya Kabupaten Sambas. Baik dia putra, putri,
kasih. Nah, tetap selalu berangkat. Dari mana? Ya tentulah tadi soal keuangan yang bagus ya, dari zaman Pak D sampai ke zaman sekarang ya pastilah ada kendalanya. Lainnya lagi zaman itu mau efisiensi dari uang denda tuh. Nah, ini gimana kita menyiasatinya ya? Ya salah satunya tadi kan kita mungkin transparansi lah, transparansi baik dia terutama kepada pelatih lah, terutama yang sisi itu untuk pelatih dulu, yang nak biayakan tuh pelatih dulu. Kita harus terus terang juga pelatih dan juga di zaman mungkin zaman saya yang orang itu tapi uang ada juga kalau ditanya itu nanti pelatih selalu ganti-ganti ya udah malah ada uang bukan pemain voli bahasanya bukan belakang voli pun diberi tempat untuk membawa benda wasit ini mampu dalam kesempatan itu juga saya jelaskan ini bahwa saya sebagai pengurus sebetulnya hal dia terjadi dia merupakan suatu penghargaan bagi kita sebagai pengurus untuk memberi wadah kepada kecamatan yang lain yang sudah memberikan kontribusi pembinaan kepada Kabupaten Sambas. Sampai yang aktif di pembinaan di Kabupaten Sambas kita berkesempatan untuk bergabung di kejuaraan Kopda walaupun sebatas untuk pertama-tama kita jadikan asisten pelatih untuk menambah jam terbang lah keadaannya gimana orang main di luar negeri kan dia mau pembinaan juga bagi orang yang sudah membina di tiap penyawatan ini. Sebagai contoh lah, yang sekarang kiblatnya poli pembinaan Kabupaten Sambas tuh tidak bisa kita pungkiri itu sekarang kan kiblatnya itu kan ada di Kecamatan Palu. Di Kecamatan Palu. Jadi dan juga kita sebagai pengurus sebagai penghargaan kebilauan kita beri kesempatan kepada orang yang membina pelatih yang ada di Kecamatan Palu. Dia pun sebetulnya bukan juga sembarang menunjuk ya mampu. Palu satu orang, itulah orang di Palu ya kan ada orang-orangnya yang bisa kita minta tunjuk arah ya mampu siapa yang dominasi, siapa yang berpengaruh. Bisa bukan sembarang kita tunjuk kalau si B, paling tidak kita nanya dia lah layak tak layaknya orang itu nak kita ya malah mulai Palu kita minta rekomendasi dia sampai jatah yang harus diberi kedudukan untuk membawa tim itu ya. Dan pada saat dia juga mungkin gayung bersambut orang pun sambutannya pun luar biasa juga ada yang kita berikan ya samping jam terbangnya dan hasilnya pun cashback baliknya pun luar biasa juga bisa kita lihat juga di Kecamatan Palu malah apa hasilnya itu di tahun itu juga kita tidak suatu mendengar kejuaraan voli SD sekarang SD saat ini SD Kecamatan Palu juga nombok ya kan Kecamatan Palu juga kita ada antar SMP nombok finalisnya pun juga dari Palu juga nombok itu antar SMA apa aja antar SMA Palu juga TPS ini. Palu juga, iya kan ya. Maksud saya tidak salah kita pakai kesempatan sebagai penghargaan ke orang yang sudah membina yang kita jadikan untuk bergabung walaupun tidak punya lisensi tadi tidak punya lisensi tapi kan untuk menyambang tempat induknya tetap kita walaupun untuk bawa tujuh budaya kan harus punya lisensi pelatih walaupun induknya ya harus kita cari orang yang berlisensi.
bawah dia lah tadi orang yang pembina tadi. Seiring sejalan kita yang udah termotivasi tadi bisa aja deh keinginannya untuk mengambil esensi jual ya. Nah, mungkin pembinaan tadi saya rasa iyalah transparansi kita mengenai keuangan dia perlu juga kita perjelas ya bang. Saya melihat di mana pun pembina siswa dan sama saya melihat terlepas dari yang tadi ada itu ada dan kepuasannya pertama dalam hal ketiga. Jadi ketika etika dan adab peraturan dulu di mana kalau membinanya juga sama saya disebutkan membina anak didiknya sehingga ketika mengikuti kejuaraan dia tidak fokus ke pakai aktivitas. Betul. Yang penting memakai ikut sertakan ya kewajibannya pentingnya. Boleh kalau saya sebut sebenarnya pagar boleh keras tapi jangan sampai jatuh. Atlet hebat bukan lahir dari atlet hebat bukan lahir dari otak saja, tapi lahir dari sebuah karakter dan bilang lahir dari sebuah karakter dan lahir dari sebuah adat. Bilang bahwa hasilnya pembina-pembina kita di Sambas. Tepuk tangan lo, atlet kita kali ikuti kejuaraan. Terus atlet kita pembina dari Palu yang selalu memberikan support sehingga kalau sekarang lalu kiblat di Palu, Sumatera dan sebagainya. Dan kelas saja waktu kita sudah hampir 1 jam, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Yang akan saya tanyakan. Jadi kami di dalam penjaringan teknik kita, terus kejuaraan ada pokok nanti. Gimana proses penyaringannya? Kadang-kadang ada salah satu ada banggapan, ada satu kedekatan, ada banggapan baik kita mengundi. Terus pertanyaan dan langsung juga ada dari pertanyaannya proses penyaringannya. Terus saya juga ada beberapa turnamen dan ini kan bukan untuk membatasi ini. Ada beberapa turnamen yang tidak mengikut sertakan beberapa desa yang dianggap juara talent. Di mana tanggapan kita sebagai pengurus BPSI? Salah satunya baik boleh TPSL atau Bang Dede memberikan tanggapan. Silakan. Jadi tidak ada. Tadi saya tambah tadi yang sampaikan dari dia masalah prestasi, efisiensi. Sebenarnya kita sebenarnya harus bisa menyadari memang suatu kabupaten diperlukan kemajuan fisiknya, bangunan megah dan sebagainya jalan bagus. Tapi kita harus ingat, yang bisa karena kalau kejuaraan dunia ya, yang bisa mengangkat ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih bisa berkibar ya, salah satunya bidang olahraga. Tatkala berkibar bendera kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, cukup bangga aja gitu ya selaku warga negara Indonesia. Jadi harus kita bangga lah, jangan kita hanya berbicara efisiensi sehingga kegiatan-kegiatan yang berolahraga itu terpinggirkan. Jadi perlulah kita memikirkan untuk kelangsungan daripada olahraga khususnya di Kabupaten Sambas itu. Bagi yang dipadaikan Bang Betul, bentar lagi kita melaksanakan pokok. Memang perlu persiapan. Apa yang disampaikan dengan Bang Betul tadi, memang atlet, pelatih, jangan sampai dia mengetahui kelemahan masalah pendanaan. Ini bukan urusan pemain, bukan urusan pelatih. Pelatih hanya bisa mengurus lah atletmu menjadi pemain yang profesional, pemain B2. Kemudian masalah akhlak, adab dan sebagainya ya tergantung masing-masing atlet. Memang selaku pelatih jangan ngajarkan fisik oleh gimana pelatih pemain ya, adab dan sebagainya saya cukup. Tapi kalau pemain luar lah, walaupun saya bukan pelatih, mungkin
dari Pontianak, dari Landak, dari Bengkayang dan sebagainya sebenarnya lain Bang. Kalau dipimpin dengan senior, walaupun katanya itu memang adabnya cukup tinggi sekali. Tidak tahu lah sekarang kan. Tapi kalau dulu memang pemain-pemain zaman-zaman didik waktu itu kan lain adabnya dengan kita selaku walaupun pengurus kabupaten mana aja lah. Tegur bahasa hormatnya itu sampai sekarang alhamdulillah. Luar biasa ya? Ya. Jadi masih dikenang. Ya kalau saya di pihak-pihak di mall kemudian di jalan-jalan di Pontianak ya jauh masih luar biasa hormat pemain-pemain junior dengan kita. Memang yang baru. Nah, jadi pemain bagus kan bukan hanya fisiknya kuat, tapi adabnya perlu juga. Karena mengapa tadi kata Bob, pemain misalnya khususnya di Kecamatan Sambas itu pemain individu, padahal menandaikan Maipol itu tim. Hebat ya Jimis, kalau satirnya tidak bagus kan tidak ada mungkin bisa berada. Tidak pemain tahan, pikir dan sebagainya. Jadi yang diutamakan memang itu teamwork kalau dalam poli. Dan bisa kita hanya pandai seorang, jadi jangan mau itu aja menganggap kawan kita nih. Bisa. Karena sekarang dalam pemain poli itu servis tidak bisa datangkan poin. Kayak blok bisa datangkan poin, bukan hanya spek yang datangkan poin. Jadi semuanya terlibat di dalam 6 pemain ini semuanya terlibat langsung. Terus di olahraga poli. Jadi sampingnya aja Bang Bob, kita harapkan supaya olahraga yang lain juga bisa menonjol di Kabupaten Sambas itu. Yang jelas anggaran sama-sama lah memperjuangkannya. Ada kawan-kawan yang memperjuangkannya dari DPRD kemudian pihak eksekutif. Karena agenda itu agenda 4 tahun sekali, tidak akan berubah. Tapi akan 17 Agustus tetap tanggal 17 Agustus. Walaupun tahun berapa Bisa ditunda. nggak bisa 17 Agustus. Tahunnya tanggal berubah. Jadi perlu kita pikirkan lah dalam hal ini. Mungkin yang dapat disampaikan Tanggapan Bang Dede terkait dengan beberapa turnamen yang membatasi beberapa desa. Tanya juga ya, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan dari tim. Mungkin saya ada 2 sisi lah, sisi pertama yang ambil positifnya lah, ambil yang pertama yang positifnya sampai hal yang bisa terjadi. Mungkin penyelenggara yang ngambil kalau hal sebetulnya poli di Kabupaten Sambas tuh mau ditebak kelompok diopenkan gitu ya. Kita 80% dia kita bisa nebak sampai juaranya. Sampai juaranya enggak menantar desa itu lagi. Menantar ya itu lagi. Jadi mungkin kalau saya dari segi positifnya ya Bang, sampai panitia nak melihat juara baru kali ini. Menumbuhkan minat orang nak daftar mungkin dia Bang. Jadi begini, kadang suatu ya Bang, kemudian berhadapan dengan satu desa, satu wilayah dia sudah merasa dia kalah, jadi tak datang ya Bang, tak mau ikut ya. Nah, jadi dia dah tahu satu juaranya, dengan dia. Nah, jadi mungkin orang yang baru nak merintis, nak ikut kejuaraan, itu tak ada ya, mungkin dan tergerak hatinya semangatnya untuk mendaftar ya dari segi positifnya. Dari segi negatifnya ya tadi ya betul apa yang udah berlaku di medsos ya tadi itu yang dibahas ya A sampai Z sebetulnya apa yang dibahas ulang ya di medsos ya di backlist bahasa dengan iyalah tadi ya orang mandakan menghambat prestasi orang iya sih setiap kebijakannya pasti ada plus dan minusnya. Jadi tadi pasti saya tadi positifnya, negatifnya tadi ngomong saya ini mungkin yang dapat saya sampaikan.
dan kita bukan sebuah pendapat kali ya. Karena perlu disampaikan, kita sebagai pengurus PBSI tidak bisa mengintervensi hak kepanitiaan. Betul. Kewenangannya kan ya. Jadi PBSI tidak berhak untuk mencampur terlalu jauh karena itu adalah hak rumah tangga mereka. Ayat mereka. Jadi kita bebas berekspresi, bebas memberikan pendapat. Dengan dua sisi pendapat yang bagi disampaikan, dia masuk cocoknya. Mudah-mudahan menjadi sebuah informasi. Mudah-mudahan kawan-kawan yang masih jadi tidak dilibatkan ini juga bisa memahami keadaan seperti ini. Nanti ada jamnya juga Bang. Ada kejuaraannya, ada yang diorientasi lekan. Ada yang dibatasi. Nah, berarti kita kenakan berarti kita ambil positifnya ya. Dan juga pasti saya ya, saya bukan menyalahkan kecamatan Moyante, masuk kecamatan saya, desa saya itu sudah ada rekor. Menyampaikan ke itulah tugas kita sebagai orang yang lebih tua dari yang orang yang di belakang dia tanggung itu, kita boleh memahami positifnya lah. Kita kawan ini lah tugas kita sebetulnya. Soalnya nak untuk terus sana bahasanya lebih membarang, lebih mengakui gitu. Ini bahasa kita itu ini dalam krisis ini sejalan. Tinggal lagi lebih bijak lah seusia kita itu mengganti segala sesuatu yang sudah ada. Sebenarnya tidak terasa waktu sudah 3 menit. Terus sebenarnya banyak hal yang menarik kita bahas nanti, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita akan membahas kita bagaimana kita membina atlet-atlet dalam pertandingan, etika dan adabnya dalam partisipasi, bagaimana dalam berselebrasi yang tidak memprovokasi penonton, tidak memprovokasi lawan. Banyak hal yang akan kita bahas nanti yang ini. Belum sampai sini kita. Belum sampai sini. Nah, bahas itu kan. Ngobrol santai bincang tentang perubahan. Betul. Tentang kita memang sebenarnya durasi kita membahas sebagai bingkas adalah sesuai untuk menyampaikan pesan dan kesan. Salah satu kesan. Karena bingkas harus bertanggung jawab terhadap atlet. Betul. Walaupun bukan bertanggung jawab, tapi sebagai bingkas di PBSI karena kita akan membawa atlet pokok nantinya. Nah, paling tidak walaupun kita belum sampai waktu itu atlet. Sebelum kegiatan sudah disampaikan melalui medsos, melalui podcast. Boleh Pak Bidit sampaikan sedikit bagaimana etika atlet nanti dalam memprotes, gimana selebrasinya dalam permainan, terus tidak. Nah, boleh sampaikan. Sebetulnya ya ada aturannya juga ya. Mungkin kita kurang mensosialisasikan hal ya ke pemain-pemain yang ada di kita lah. Tapi seiring sejalan saya rasa pemain yang udah punya jam terbangnya udah tinggi, udah paham akan hal aturannya. Yang belum dia ialah tugas sebagai kita dalam uangnya sebagai pelatih, sebagai pembina. Seiring sejalan dengan membina pelatih, tolonglah ditanamkan juga karakter untuk membentuk suatu karakter yang adab yang baik lah. Jangan sebetulnya tadi inti Faisal, jangan kita boleh otot aja untuk membuat dia. Kita selipkanlah karakter supaya nyaman kita mengarahkannya memang. Membuatlah punya karakter itu kan tinggal kita mengarahkannya yang baik-baik itu lebih mudah aja kan. Ya kita sampai tugas kita lah semisal itu yang orang yang disiap pelatih, disiap juga termasuk wasit maupun kita karena ia masih uang lingkup kita ya, kita sama-sama introspeksi diri lah. Kita tuh tidak juga sempurna juga sebenarnya bahasa kita wasit pun tidak juga sempurna kan ada juga salahnya. Ada yang kita juga sebagai pemain tuh kita juga sebagai pelatih juga sebagai yang lebih tua lah kita masing-masing kita memberi contoh lah kepada adik-adik kita. Jadi sebetulnya atlet itu lebih mudah mencontoh bisnis, lebih mudah mencontoh daripada yang kita omongkan gitu. Kita jangan membuat kata-kata kotor, tidak mau diikuti oleh
kurang yang junior kita, katanya masuk, mau katanya, iya masih, jadi kita masih satu putaran tidak dilihat Bang Bob. Dia tadi sampai ada yang menjahat dia. Mudah di lingkungan politik Bang Bob, di mana-mana tetap jumpa orang iya aja. Tahu, kita nak main kita basket jumpa juga wasit dia. Jumpa pelatih jumpa pemain dia. Nak main kita Jumpa wasit dia. Jadi jauh je lah. Tak ada titik temunya tetap orang iya aja kita jumpa aja. Salah. Kita saling menjahat-jahatan dalam politik ya. Lebih baik kita, pasti saya masing-masing lebih baik mengintrospeksi diri masing-masing lah. Tidak perlu kita nyalakan si basic ya. Waktu tidak sejauh mana juga kita buat di politik ya. Sudah sejauh mana ya makanya. Lebih baik kita dulu lah sebelum kita ke orang lain. Orang nak jadi dari contohnya lebih menyerap, lebih mudah sebetulnya daripada kita memberi sekitar omongan aja. Saya rasa ya Bang Bob. Dua kasih sekali itu tangan dan jadi terjadi di closing statement kita minta pakai bahasa mempermudah. Apa pesan yang disampaikan buat pengurus BPSI dengan Sabas, terus untuk atlet, terus untuk pelatih atlet, pesan buat atlet dan pesan buat pemerintah daerah Kabupaten Sabas. Oleh Pak Dir menyampaikan di closing statement kita sedang Pak. Jadi kedepannya kita untuk meningkatkan terutama olahraga yang berprestasi, salah satunya bola voli itu. Memang apa yang disampaikan Dede tadi, memang perusahaan memang pelatih kalau dapat kita kan biasanya pelatih hanya kita cari pelatih itu dia mantan pemain. Dan mantan pemain pun saya lihat kebanyakan diambil dari pelatih itu pemain spek. Jarang misalnya ngambil pelatih dari Tosel. Karena beda antara penyebis dengan Tosel dia beda. Dan juga pelatih itu biasa didapat bekal dia kan untuk melatih fisik. Tapi kita jarang belajar melatih strategi. Bagaimana strategi menyerang, bagaimana strategi bertahan. Jadi kita latihannya memang apa yang Dede sampaikan tadi, kita sebagai manusia memang ada kekurangan. Tapi bisa ada kita mengambil pelatih ya, minimal ya 3 orang yang pertama bisa kita ambil dari speknya, kemudian dari Tosel, kedua kita cari orang yang ahli strategi. Kita cari orang yang bisa melemahkan bagaimana baca lawan. Kebanyakan kita kan maaf aja lah, kita biasa ngambil pelatih itu dari jenis. Dia tahu mau besar jenis kan. Padahal dari segi Tosel bisa bilang menang. Kalau Tosel sangat jahit kan, berarti detiknya bolanya udah dapat penuh aja. Dia juga bisa melihat strategi mana penyimis yang siap. Apa nak diumpan open, apa nak diumpan bola pegang dan sebagainya ya. Semuanya Tosel yang aturnya. Tosel. Kemudian kepada para pengurus, alhamdulillah saya lihat pengurusan Bapak Pembinaan kita itu, pembinaan sudah kita itu memang kita sudah merasakan, memang beliau ya, saya lihat memang luar biasa dalam hal mendorong atlet, dalam hal kerjasama dengan para pengurus. Saya lihat memang luar biasa dan mudah berkomen orang ini. Dan mudah-mudahan kita malam itu berbicara masalah kuliah untuk kelanjutan di Prokopnya. Mudah-mudahan Bapak Ketua Pengurus kita, Bapak Lumbinanya dapat mengantisipasinya dan setiap yakin beliau akan dapat berkolaborasi dengan pihak
dispora ini sesuai dari pemerintah. Yang jelas untuk bola voli ya, tetap kita akan mengikuti prosedur yang ada. Pemprov yang kan, insya Allah kalau bola voli itu aku yakin kita akan dapat mengikutinya. Cuma saya juga pesan kepada ketua Milpres kita nanti ya, aturlah jadwalnya, teroponglah atlet-atlet kita yang ada di Kabupaten Sambas tuh. Tadi beliau mengatakan waktu sekarang terlalu Palu yang agak menonjol. Nah, kemudian nggak perlu sebagai pengurus melihat aturan nanti berapa umurnya. Karena tiap kejuaraan di Pemprov tuh ada batas umur. Berapa junior, berapa senior. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti akan dapat meningkatkan prestasi kita lah. Khususnya di bola voli. Dan kita nanti memang bola voli di Kalimantan Barat itu Kabupaten Sambas pun jadi diperhitungkan juga. Baik dari segi popdanya, kajurdannya, di Pemprovnya jarang juga yang dapat masuk 4 besar. Jadi tinggal lagi bagaimana kita memoles atlet-atlet kita yang ada itu, baik putri maupun putra. Jadi mudah-mudahan dapat terlaksana lah kegiatan Pemprov di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di bulan November tahun 2026. Ya. Terima kasih Pak Jen, itu Pak Jen nanti yang disampaikan. Saya rasa menarik tadi Bang udah mengalah di Pak Isan tadi. Mungkin tidak sampai ke sebuah pikiran tadi mengenai pelatih ya. Mungkin saya di sini tadi kita saja Bang Uki. Yang disampaikan ke Pak Isan ya, karena juga saya sebetulnya dalam permainan otaknya ya kan proses. Itulah enggak sampai juga dengan bola ini. Ada pelatih gawang, ada depan, ada pelatih spesialis itu. Tapi kita tidak itu ada padahal kan otak serangan, otak mana yang perlu diumpan, mana yang risiko mengumpan si A risiko bagaimana, umpan dia kan kalau saya kasih mati lempar aja ya. Dia harus mikirkan si A hadapannya sampai, si B hadapannya sampai, si C hadapannya sampai. Disinilah dia mengelola otaknya, mana peluang poin yang harus mau diumpan mana dia. Nah betul tadi itu biasa bukan saya, tapi tak kita coba tadi ada spesialisasi untuk saya. Jadi itu pengaruh juga saya otak serangan, otak ya perlu juga ya tadi nyambung saya tadi nanti mungkin kita coba ya. Yang terakhir mungkin tadi kita selalu nyinggung tadi soal pengurus, soal pelatih, mungkin saya atlet adalah kalimat soal pelatih dan soal atlet, mungkin nanti atlet kita sekarang tuh ada yang naik daunnya dia lupa, kadang ingatkan aja ingatkan beliau lupa dengan bahasa kita, lupa dengan asal usulnya. Ada yang sedang mengingatkan, nah aja perlu ingat jadi atlet, ingat juga asal usul kita dulu tapi yang mengenalkan kita pun sampai yang bawa kita dan itu berasal dari mana itu. Kenapa saya kadang-kadang hal ya kadang deng lupa yang mengenalkan deng ya pertama deng lebih mengagumkan pelatihnya sekarang yang udah deng waktu deng tak pandai. Dan lupa deng jadi sampai dari dulu. Ya maksud saya perlu juga kita mengingatkan dia sekiranya ada yang masuk ya serang aja terlepas ya diingatkan aja karena kita sebagai atlet ada masanya juga, ada masanya sejauh mana sih kita melangkah
Di poli itu tahu aja anjing main itu. Kalau ada statementnya, grafik lurus di usia 30-an nih loh, nggak bisa kita pikirin di dunia olahraga ya, termasuk di poli ya. Kita tidak beranjak di usia 30 ya. Grafik kita lurus saja ya, alhamdulillah. Dia mau turun, naik tidak mungkin, nggak mungkin nak naik. Dia orangnya udah penelitiannya, orang ahli ya udah menyatakan dia, saya itu nggak merasakannya gitu, kalau kita udah disiplinnya di bawah, udah bau menyesali apa yang kita perbuatkan sebelum terlambat. Begitu kita naik daun dia manfaatnya lah betul-betul mantap. Ini maaf kata si angkatan saya itu ini lupa, mungkin dulu lupa kesempatan dari waktu dijaya nak diapakan gitu. Nah, dikemanakan, ada peluang kadang lebih baik di poli, kan kecintaan di poli tadi ya, isi ya. Juga ini kita sudah merasakan ini ingatkan kantin tadi ya, yang selalu suruh kita sunat Pak dua teman kita ya. Kedua, siapa yang mengenalkan kita poli sunat Pak dua. Diingatkan sudah nak terlalu bilang sebetulnya yang perlu hal pertama yang kita terima kasih Pak yang mengenalkan ya, yang membina bahasa saya ya Pak, membina dari melatih ya. Kau ikut ke Jordan lah yang pelatihnya, ikut Popwil lah yang pelatihnya, sambil pelatih lain ya, manfaatkan ilmu yang diberikan oleh. Tapi pada saat di atas sunnah lupa yang di bawah sampai yang mengenalkan kita untuk paling tak uang bahasa kasar jangan lupa kacang dari kulitnya lah, rasanya dari mana. Dan juga sunnah lupa kita lah. Waktu kau jaya ada uang nak bayar kau di kota atau di kota yang lain nak bayar kau sekian, oke, tidak bisa. Apa ini kalau uang nak dipakai nak balik lagi di situ, kadang-kadang pengurus tu gitu deh. Dia nggak dendam, cuma ingat dia lah yang susah dilupakan ya. Segmen dia kita bukan dendam sebagai muslim, ada pengurus masih saya dendam, tapi kadang melupakan ingatan yang dah dilakukan ya, agak susah melupakan dia. Saya rasa ya Bang Bu. Dua belas saya memberikan suatu pesan yang sangat nafas. Tapi mana? Bukan waktu kita minta balas jasa ya, tapi kita minta hargai di mana dasar kita berangkat dari mana ya. Berangkat dari mana ya? Contoh salah satu contoh lain, misalnya yang saya tangkap sedikit, misalnya di bulan dunia deh. Saat bulan mana di bulan dunia kan ya, mana-mana, inflak mana-mana. Ketika ada di bulan dunia, dia negara. Baik negara masing-masing, negara kita seperti lah hati kita. Itu negara kita memerlukan untuk bertanding. Silakan. Baiklah kita, jadi yang jangan. Tapi mudah-mudahan sebenarnya seperti kita yang mengingatkan aja, yang mengingatkan. Baik, tidak terasa waktu 1 jam 20 menit tadi. Untuk masa kita karena kita ngobrol bincang tentang hubungan, santai dan pembahasan untuk luar biasa sangat menarik. Mudah-mudahan di sesi yang berikutnya nanti kita akan bertemu lagi di studi podcast yang tidak hanya tematik. Dan pada penonton jangan lupa like, share dan subscribe di YouTube-nya. Jadi terima kasih kepada penonton, terima kasih kepada Faisal, terima kasih kepada Bang Dede. Dan hadir di studio Bob dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tiannya. Jelas kayak soal itu, aman ya?